Penjara yang tidak mungkin untuk melarikan diri. Ada sebuah bangunan yang ditinggalkan. Penjara pulau yang direnovasi dari platform pengeboran minyak. Tempat ini menahan para narapidana berat yang sangat berbahaya. Terletak 200 mil dari daratan terdekat. Hanya bisa dijangkau dengan helikopter. Penghalang yang kuat. Di tengah lautan yang luas dan tak terbatas. Pemeran utama wanita, Anna. Namun harus menyelamatkan suaminya yang dipenjara seumur hidup. Sebuah benteng yang kokoh seperti itu. Sedang mengadakan pernikahan sederhana. Pasukan militer pemerintah otoriter tiba-tiba muncul. Membunuh dan melukai tamu yang hadir di pernikahan. Ternyata negara Anna telah dikuasai dengan tangan besi oleh rezim otoriter. Daniel bergabung dengan sekelompok orang yang memiliki pandangan yang sama. Mendirikan organisasi perlawanan. Untuk mengejar kekayaan paling berharga bagi umat manusia. Itu adalah kebebasan. Daniel adalah tulang punggung organisasi perlawanan. Dan juga menjadi sasaran penindasan pemerintah otoriter. Daniel sengaja memperlambat waktu untuk melindungi Anna dan rekan-rekannya. Sengaja memperlambat waktu. Akhirnya ditangkap oleh militer. Dihukum penjara seumur hidup di pulau terpencil. Selama 5 tahun ini, Anna tidak memilih untuk menyerah. Melainkan berlatih keras dalam keterampilan bela diri. Mengumpulkan semua informasi tentang penjara pulau terpencil. Akhirnya saat pemerintah membuka penerimaan. Berhasil diterima sebagai petugas penjara. Dia dengan sukarela. Meminta untuk ditempatkan di penjara pulau yang paling sulit. Hanya untuk menyelamatkan suaminya, Daniel. Sebelum Anna berangkat, pemimpin perlawanan memberitahunya. Pihak manajemen penjara memiliki orang dalam mereka sendiri. Dapat membantu Anna dalam aksinya. Namun, harus menyelamatkan 4 anggota inti organisasi yang ditahan. Kepala staf senior organisasi perlawanan, Black. Pacar Black, Gelly. Dan Sarah, insinyur mesin. Sarah dan saudara kembarnya, Jolan, adalah saudara kembar. Yang terakhir adalah kapten tim aksi, Robbie. Jolan merasa peluang melarikan diri dari penjara pulau terpencil yang ketat. Peluang melarikan diri sangat tipis. Namun Anna sudah bertekad tanpa ragu. Anna naik helikopter. Bersama beberapa tahanan baru. Memulai perjalanan yang telah disiapkan selama 5 tahun. Penuh dengan kekejaman dan kekerasan alaminya. Kelompok kejahatan Amerika Selatan yang dipimpin oleh para botak adalah yang terbesar di sini. Teman sekamar Daniel, Pihou, terlibat dengan mereka. Hari ini pukul 5 sore. Ini adalah batas waktu terakhir Pihou untuk membayar pinjaman dari bos botak Gelly. Jelas sekali Pihou sama sekali tidak mampu membayar. Pihou sangat sadar. Jika tidak membayar setengah poin, pasti mati. Daniel akan menanggung masalah untuk Pihou. Kedua belah pihak segera terlibat pertempuran sengit. Di bawah peringatan siaran radio penjaga penjara. Para narapidana sementara meredakan situasi. Karena di penjara ini, yang paling jahat bukanlah narapidana. Mereka yang menetapkan aturan. Begitu ada yang membuat onar. Ringan, langsung dimasukkan ke sel isolasi. Parah, dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Dibuang ke laut untuk diberi makan ikan. Tidak memberi kesempatan pengadilan kepada narapidana sama sekali. Anna diberikan kamar. Dan berbagi kamar dengan teman sekamar, Hei Mei. 6. Belum sempat istirahat. Para narapidana yang kembali ke sel akan mulai membuat masalah lagi. Geng Amerika Selatan pertama kali menutupi kamera pengawas dengan handuk. Kemudian mulai menuju sel Daniel. Dan memberinya peringatan untuk tidak membuat masalah lagi. Daniel melirik monyet kulit yang gemetar. Untuk kekuatan, memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Saat bertempur dengan geng Amerika Selatan, bunyi alarm penjara terdengar. Anna yang belum sempat istirahat, mulai menjalankan misi pertamanya. Kapten memimpin masuk ke sel, memukul para tahanan dengan liar. Saat keadaan kacau balau, Anna berbalik. Daniel langsung bertatapan dengannya. Mereka tidak bertemu selama 5 tahun. Daniel tidak percaya mata sendiri. Bagaimana istrinya bisa muncul di sini? Tapi sekarang bukan waktu untuk bertemu. Anna berlari ke depan dan menangkap Daniel. Mendorongnya masuk ke sel. Setelah kerusuhan mereda, Anna pergi bersama kapten meninggalkan sel. Terkejut dengan wajah penuh. Daniel yang tidak bisa memahaminya. Menyelesaikan misi pertama. Kapten sangat memuji penampilan Anna. Namun pandangan kapten jelas menunjukkan ketertarikan pada kecantikan Anna. Beberapa penjaga penjara berunding sebentar. Menganggap tahanan ini terlalu tidak jujur. Bersiap memberikan sedikit pelajaran kepada mereka. Setelah melalui siksaan dan penghinaan, semua orang mulai bertaruh pada kedua orang itu. Biarkan Daniel dan Shaggy berduel. Hanya pemenang yang bisa bertahan hidup. Namun bertemu dengan istrinya di pulau terpencil. Daniel selain rindu yang tak terbatas, juga keraguan yang tak terhitung. Sejenak bingung, mengingat kenangan masa lalu. Benar-benar tidak tertarik untuk ikut dalam kegiatan hiburan penjaga penjara. Karena Daniel enggan bertindak. Hal ini membuat kapten yang bertaruh padanya sangat kesal. Dia memukuli Daniel dengan kasar. Lalu menekan kepalanya ke dalam air. Setelah berusaha keras, Daniel hanya tidak mau menjadi badut sirkus di mata mereka. Anna merasa sedih melihatnya. Namun saat itu dia tahu tidak bisa berbuat apa-apa. Para penjaga penjara merasa bosan.
Akhirnya mereka dibawa kembali ke sel. Anna kembali ke asrama. Hanya bisa memeluk benda kenangan antara dia dan suaminya. Dia diam-diam menangis lama. Beberapa anggota organisasi perlawanan sedang membahas Anna. Tujuan kedatangannya. 5 tahun berlalu. Daniel tidak yakin. Apakah Anna masih menjadi istri yang dikenalnya? Lau Hei memahami Anna. Membuat Daniel tenang. Anna pasti akan datang dan menjelaskan situasinya. Tak lama kemudian, Anna masuk. Sambil berbincang dengan kapten. Dia diam-diam menunjukkan benda kenangan kepada Daniel. Sebagai ungkapan cinta yang tak berubah. Kemudian Anna pergi ke sel wanita. Bertemu dengan insinyur dari organisasi perlawanan, Sarah. Memberikan surat dari saudara kembarnya, Jolanda. Waktu sangat terbatas. Mereka sepakat untuk mencari kesempatan bertemu secara pribadi. Sarah membuka amplop tersebut. Anak laki-lakinya dirawat oleh Jolanda. Tumbuh sehat. Geng Amerika Selatan belum berhasil menghukum si monyet. Hal ini membuat mereka merencanakan sesuatu lagi. Mereka menipu tahanan baru. Untuk membunuh Daniel. Dan kemudian bisa menjadi anggota geng Amerika Selatan. Mengatakan bahwa pengawasan akan dimatikan saat itu. Tidak ada yang bisa meragukan dirimu. Tahanan baru percaya sepenuhnya. Mengambil senjata tajam yang sudah disiapkan. Diam-diam mendekati lapangan istirahat Daniel. Saat itu, Anna sedang berada di ruang kontrol bersama rekan kerjanya, si gadis berambut pendek. Memantau tahanan. Tiba-tiba layar pemantauan menjadi gelap. Anna teringat percakapannya dengan teman sekamarnya, si gadis berambut hitam. Harus beradaptasi dengan korupsi di sini. Begitu terjadi pembunuhan di penjara. Sistem pemantauan akan dimatikan. Ini membuat Anna sangat gugup. Berdiri dan berlari ke lapangan. Narapidana baru sudah berada di samping Daniel. Satu tusukan mengenai perut kanannya. Ini membuat semua orang terkejut. Narapidana baru bersiap untuk menyerang lagi. Anna tiba tepat waktu. Mendorong pelaku kejahatan. Menyelamatkan nyawa Daniel. Narapidana baru terlalu gugup. Daniel hanya luka kulit. Saat ini mereka memiliki kesempatan untuk berdua. Anna mengungkapkan bahwa dia telah bersiap selama 5 tahun. Namun, Daniel sangat menentang. Rencana ini sama sekali tidak mungkin terlaksana. Biarkan Anna segera meninggalkan penjara pulau. Narapidana baru tidak begitu beruntung. Kapten langsung menjatuhkan hukuman mati padanya. Memerintahkan untuk menyuntikkan racun mematikan padanya. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong mayat. Dibuang ke laut luas. Anna sengaja bertengkar dengan insinyur Sarah. Keduanya bertengkar di depan umum. Kapten membawa Sarah ke ruang pertemuan pribadi. Anna meminta kapten memberinya 5 menit. Dia akan menghukum Sarah dengan baik. Kapten baru saja pergi. Anna segera berbicara dengan Sarah. Rencana kasar. Tidak jauh dari penjara. Dan anjungan minyak yang ditinggalkan. Terhubung dengan penjara pulau melalui saluran bawah laut. Anna menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan informasi. Mengetahui ada kapal pesiar di sana. Hanya saja tidak jelas apakah masih bisa digunakan. Dia membawa sketsa kapal pesiar untuk Sarah. Sarah sebagai insinyur perlu pergi untuk memeriksa dan memperbaiki. Karena kapten terus mengawasi pintu. Waktu Anna dan Sarah terbatas. Sarah meminta Anna untuk menyalahkan dirinya sendiri. Atau akan menimbulkan kecurigaan kapten. Tunggu sampai kapten masuk. Suasana seperti balas dendam Anna. Kapten baik hati mengingatkan Anna. Buscador-opciones. Pimpinan berbicara dengan kepala penjara. Tidak tahu alasannya. Jangan pukul wajah saat memukul orang di masa depan. Sekarang sudah beredar di internet selama 2 jam. Dampaknya sangat buruk. Terlambat untuk menghentikan lagi. Pimpinan Buscador-opciones memarahi kepala penjara. Kepala penjara marah. Secara alami menemukan penjaga penjara untuk melampiaskan. Marahi kapten. Kapten juga tidak mengerti bagaimana informasi bocor. Anna alasan untuk mengenal lingkungan penjara. Sampai di sudut terbengkalai. Ini adalah ruang mesin air minum. Anna tahu dalam hatinya. Ini adalah jalan menuju tempat terbengkalai lainnya. Satu-satunya jalan masuk ke platform minyak. Kapten marah. Setelah menggeledah seluruh tempat. Dia tidak peduli apa-apa. Pertama, bawa kepala botak dari geng Amerika Selatan. Ditahan di sel isolasi. Kemudian, periksa semua sel di penjara. Bocornya informasi menunjukkan. Narapidana pasti memiliki perangkat komunikasi. Anna sengaja mencari-cari kamar Daniel. Hasilnya, menemukan foto pernikahan mereka berdua. Anna segera menyembunyikannya. Semua penjaga penjara tidak menemukan apa-apa. Ini membuat kapten sangat bingung. Anna kembali ke kamar dan menyembunyikan foto pernikahan di lemari. Namun, keesokan harinya muncul. Foto di lemari tiba-tiba hilang. Ini membuat Anna sangat gugup. Siapapun yang melihat foto itu berarti identitas terbongkar. Teman sekamar, Blackie, mengatakan bahwa Dr. Merlin baru saja datang. Anna segera pergi ke ruang medis. Ternyata, Dr. Merlin adalah bagian dari organisasi perlawanan. Di dalam penjara, informasi tentang penjaga penjara yang tidak bertanggung jawab juga dia yang memberitahukannya. Apa yang dimaksud Merlin dengan membawa Daniel? Rencana pelarian terlalu gila. Biarkan Anna naik helikopter berikutnya kembali. Anna dengan tegas menolak saran ini. Saya tidak akan pergi kecuali Anda mengadukan saya. Mengetahui ketegasan Anna, Daniel melihat ke arah letnan hitam. Kapten tim aksi Robbie. Dan insinyur Sarah dan pacar tua berkulit hitam geli. Daniel tidak lagi bertahan.
Dia menyampaikan pesan kepada Anna. Melarikan diri. Saya melihat. Sarah melakukan perhitungan rinci. Dia memberikan daftar kepada Daniel. Di atasnya tertulis pelarut, minyak dapur, alkohol dan barang-barang lainnya. Dapat digunakan untuk membuat bahan bakar kapal sederhana. Daniel bersiap untuk melibatkan anggota pemberontak Robbie saat bertanggung jawab atas pekerjaan dapur. Mencuri sedikit. Kedua orang masih membahas detail pelarian. Penjaga penjara di pintu masuk menyadari waktu sudah tiba. Tanpa ragu membuka pintu. Hanya melihat adegan dua orang berpakaian berantakan. Penjaga penjara tidak curiga sedikit pun. Anna berbohong bahwa sistem shower bermasalah. Meminta untuk memeriksa ruang mesin air minum. Kapten tidak banyak berpikir. Memintanya mencari tenaga kerja narapidana gratis. Sarah, seorang insinyur. Jadi Anna membawa Daniel dan Sarah. Anna alasan kekurangan alat dan mengalihkan perhatian. Daniel harus segera bertindak. Cukup membuka plat besi tebal ini. Dapat ditemukan. Menuju dasar laut platform minyak yang ditinggalkan. Namun sekrup sudah terlalu lama dan berkarat. Membongkar dengan kasar pasti akan menimbulkan suara. Sarah segera menyalakan mesin. Suara bising besar menutupi gerakan Daniel. Salah satu anggota jailbreak memanfaatkan kesempatan membersihkan sampah dapur. Dia, salah satu anggota yang melarikan diri. Ketika penjaga penjara bertanya kepadanya tentang tong sampah yang diisi, Robbie berbohong dengan mengatakan bahwa dia pikir tong minyak itu tidak diperlukan lagi. Sudah dilemparkan ke laut. Penjaga penjara itu marah dan mengucapkan dua kata kasar. Akhirnya tidak ada yang ditelusuri lebih lanjut. Akhirnya, Daniel melepas sekrup tersebut. Melihat masih ada sedikit waktu. Sarah dengan cerdik keluar dari ruang mesin. Berikanlah waktu sendiri untuk pasangan suami istri itu. Akhirnya, keduanya merangkul erat satu sama lain. Mereka saling berbagi kesedihan cinta selama 5 tahun ini. Namun, waktu sangat terbatas. Kapten mendengar bahwa Anna juga membawa Daniel. Mereka segera tiba di depan pintu ruang mesin. Tetapi pada saat ini beberapa orang telah menyelesaikan pekerjaan. Namun, Kapten tidak menemukan apapun. Kapten memperingatkan Anna. Menyembunyikan barang-barang yang diperlukan untuk membuat bahan bakar secara diam-diam. Harus berhati-hati dengan dia di setiap kesempatan. Pada saat itu, Dr. Merlin diam-diam pergi ke kantor kepala penjara. Ini adalah satu-satunya tempat dengan koneksi keluar. Pemimpin kelompok perlawanan bertanya padanya tentang perkembangan pelarian Anna. Merlin selalu ragu dengan rencana Anna. Jika gagal, takut terbongkar dan terlibat. Buscador bisa menghilangkan Anna dan Daniel untuk melindungi diri sendiri. Ucapan ini membuat Merlin terkejut. Pencari. Orang tua itu tiba-tiba menghampiri teman sekamarnya, Curly, dengan marah. Mengambil piring. Dengan keras memecahkan kepala Curly. Akibatnya, orang tua itu dipenjarakan di sel bawah tanah. Sementara Curly dibawa ke ruang medis. Kapten tahu hubungan kedua orang itu selalu baik. Serangan yang aneh pasti menyimpan sesuatu. Namun setelah diinterogasi, Curly masih bersikeras bahwa itu hanya pertengkaran kecil. Namun, ketika kamera berpindah, orang tua itu sudah gantung diri di sel terlarang. Ternyata hukuman penjara seumur hidup membuatnya tidak tahan. Memilih bunuh diri. Membantu Curly melarikan diri. Orang tua itu sudah mati. Robbie dari kelompok perlawanan menjadi teman sekamarnya. Namun Curly tiba-tiba menyerang saat tidak waspada. Dia mencekiknya sampai pingsan. Curly meminta Robbie untuk tidak ikut campur. Mulai cepat mengenakan seragam penjaga penjara. Tidak bisa menghubungi penjaga penjara dari ruang kontrol. Ini membuat Kapten merasa ada yang salah. Ketika dia sampai di sel, hanya tersisa penjaga penjara terikat. Curly sudah menghilang. Robbie melihatnya dengan senang hati. Kapten yang marah memukul dengan tongkat. Curly diam-diam pergi ke ruang pengolahan sampah. Biasanya sampah dan mayat dilemparkan melalui jendela ini. Langsung dibuang ke laut. Curly menghirup napas dalam-dalam. Siap melintasi pagar berbahaya. Menuju ruang jenazah di seberang. Melalui rekaman kamera pengawas. Kapten segera mengejar ke sini. Namun si berambut keriting sudah masuk ke seberang. Kapten tidak menemukan jejaknya. Ruang kontrol segera menemukan sesuatu. Mayat mengapung di laut. Dia mengenakan seragam penjaga penjara. Terlihat seperti si berambut keriting. Namun sang kepala penjara langsung menyadari ada yang salah. Segera minta semua pergi ke ruang mayat. Mayat orang tua yang bunuh diri ditarik masuk. Kapten membuka dan melihat. Ternyata rencana melarikan diri si tua dan si berambut keriting adalah menyamar dan bersiap-siap untuk diangkut helikopter. Namun akhirnya terbongkar oleh kepala penjara. Si berambut keriting dihukum dan dimasukkan ke sel isolasi. Meskipun kali ini kejadian melarikan diri tidak ada kaitannya dengan mereka. Namun membuat Daniel dan Anna merasa tidak nyaman. Penjaga penjara memang sangat ketat. Kepala penjara mulai